Gempa bumi yang terjadi di perbatasan antara negara Turki dan Suriah dengan magnitudo 7,8 mungkin bisa dikatakan sebagai bencana gempa bumi terdahsyat dalam abad ini. Dalam hitungan detik, hancur semua luluh lantak. Dalam hitungan waktu yang tidak panjang, ditemukan ribuan korban. Laki-laki, perempuan, anak-anak, dan seluruhnya menjadi korban tewas akibat bencana gempa bumi tersebut. Gempa bumi sesungguhnya merupakan sebuah musibah yang umum dialami makhluk di bumi ini. Sebagai umat muslim, tentu kita mempercayai bahwa segala yang terjadi di muka bumi ini, termasuk gempa bumi tersebut, tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mencoba untuk melihat gejala gempa bumi dari sudut pandang Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran telah beberapa kali membicarakan tentang gempa bumi. Dalam surat Al-Hadid ayat 22, Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'alallahi yasir. Tidak satu bencana pun yang terjadi di muka bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, kata Allah, melainkan illa fi kitabin, telah tertulis di dalam kitab di Lauhul Mahfuz, qabla an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu, semua yang terjadi di dalam kehidupan ini adalah mudah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari ayat ini bisa kita maklumi betapa sesungguhnya kehidupan manusia berada di dalam kendali Allah. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah bagaimana ini terjadi, bagaimana itu terjadi, dan semuanya sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Bahkan sebelum diciptakan oleh Allah, semuanya sudah ditentukan di dalam kitab tersebut. Hadirin sekalian, terkait dengan gempa bumi sebagaimana yang kita bicarakan saat ini, ada beberapa ayat Al-Quran yang secara khusus menyebut dan menjelaskan tentang bencana gempa bumi tersebut. Yang pertama, di dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-2, Allah berfirman tentang gempa bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Idza zulzilat, apabila bumi digoncangkan. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, yang luar biasa. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandunginya. Itu ayat surah pertama yang membicarakan tentang gempa bumi, Al-Zalzalah ayat 1-2. Lalu surat yang kedua, gempa bumi termaktub di dalam ayat 37 dari surat Al-Ankabut, di mana di situ dijelaskan sebagaimana Allah berfirman, faqazzabuhu fa'akhazathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Maka mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Fa'asbahu fi darihim jasimin, dan jadilah mereka
mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Allah menceritakan bagaimana gempa bumi terjadi kepada kaumnya Nabi Shu'aib, yang mana dengan gempa bumi tersebut mereka yang mendustakan Nabi Shu'aib bergelimpangan menjadi mayat di mana-mana tempat, sekalipun mereka bersembunyi di rumah-rumah mereka. Surah yang ketiga yang membicarakan tentang gempa bumi juga ada di dalam ayat 65 dari surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 65 menceritakan adanya azab yang berasal dari langit dan bumi. Azab yang berasal dari bumi ini yang kita kenal dengan salah satunya adalah gempa bumi. Allah di dalam ayat ini berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Undur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Katakanlah, huwal qadir, dialah Allah yang berkuasa, ala ayyab'atsakum alaikum, untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan ke sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Tanda-tanda kebesaran, kata Allah. Bagaimana kita menjadikan musibah gempa bumi itu sebagai tanda kebesaran Allah untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Mungkin ada hal yang membuat Allah murka atas apa yang telah kita lakukan, atas kelakuan-kelakuan kita yang membutuhkan kita untuk tobat kepada Allah. Di dalam surah Al-A'raf ayat 78 juga Allah berfirman, fa'akhazathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin, yang mirip dengan surat Al-Ankabut ayat 37 tadi. Fa'akhazathumur rajfah, lalu datanglah gempa menimpa mereka, fa'asbahu fi darihim jathimin, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah-rumah mereka, yang menceritakan tentang azab yang diberikan Allah kepada kaum Nabi Shu'aib. Lalu juga di dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang keempat, Iza rujjatil ardu rajja, Iza rujjatil ardu rajja, apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Lalu di dalam surah Al-Mulk ayat ke-16 Allah berfirman, Aamintum man fis sama ay yakhsifa bikumul ard fa'idha hiya tamur. Aamintum, sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba bumi itu terguncang. Dari sebuah ayat-ayat yang membicarakan tentang gempa bumi ini, satu yang kita bisa dengan jelas mengambil hikmahnya, bahwa segala sesuatu terjadi karena campur tangan Allah, dan sesuatu yang buruk yang menimpa manusia itu terjadi tidak lepas daripada akibat yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Makanya kita harus merenung ketika terjadi sesuatu,
kita renungi dan introspeksi diri. Apa salah kita? Apa dosa kita? Semoga gempa bumi yang terjadi di Turki dan Suriah, di perbatasan antara Turki dan Suriah tersebut, menjadikan kita untuk mengintrospeksi diri terhadap segala sesuatu yang telah kita lakukan. Nastaghfirullah, kita memohon ampun kepada Allah dan kita memohon perlindungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala.